Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, senang sekali nih kita ketemu lagi. Iya, kali ini kita lanjut lagi ya penelusuran kita tentang sosok inspiratif Bapak Insinyur Haji Wardiasa. Nah, kalau kemarin kita udah bahas peran beliau di swasembada pangan, sekarang kita mundur dikit nih. Mm-mm. Mundur ke awal banget karirnya di PT Pupuk Sriwijaya Pusri Palembang. Sumber kita masih sama, buku Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Betul. Dan yang menarik nih Sobat Asa, kita mau lihat gimana seorang insinyur lulusan UGM plus luar negeri pula. Tapi mulainya dari mana? Dari foreman, posisi dasar banget di pabrik. Itu dia. Gelar tinggi nggak bikin gengsi turun langsung ya, merangkak dari bawah ini istilahnya. Iya benar. Jadi ceritanya 3 bulan pertama itu beliau di laboratorium. Nah, di lab itu kan katanya tiap pagi lewat tugu peresmian pabrik sama makam dirut pertama ya. Betul, Tugu Bung Karno sama makam Pak Ibrahim Zahir. Tapi habis itu beliau dipindah sama manajernya. Namanya Nanang ya disebutnya di buku. Iya, Pak Nanang. Dipindah ke produksi jadi foreman. Katanya sih buat melindungi dari situasi internal yang agak gimana gitu, pasca G30S. Oh, masa pemulihan keamanan ya waktu itu. Dirut barunya kan Brigjen Hasan Kasim, tapi langkah mindahin ke foreman ini agak unik ya. Bisa jadi sih, mungkin manajernya lihat potensi lain, atau ya itu tadi, alasan keamanan. Tapi yang jelas, sebagai foreman, beliau langsung diuji. Ketemu manajer produksi baru, Pak Zaini Muhibat. Nah, ini ada cerita soal perintah ikut shift kan. Beliau sempat protes halus soal kata harus. Katanya, jangan pakai kata harus, Pak. Saya disuruh apa saja ikhlas. Wah, dari awal udah kelihatan ya karakternya. Tegas tapi sopan gitu. Mantap. Terus gimana tuh pengalamannya masuk pabrik? Ia langsung belajar, dibimbing sama Pak Zainur. Ini shift supervisor yang juga mulai dari operator. Nah, ini pelajaran penting nih. Belajar dari yang paling pengalaman di lapangan ya? Tepat. Bukan cuma teori, dari Pak Zain ini, Pak Wardiasa belajar teknis plus cara bergaul sama bawahan. Dengerin cerita-cerita lama juga. Cerita soal area Pusri dulu hutan manggis, hutan durian, atau soal gaji awal yang katanya cuma cukup beli baju cap lobster. Zaman dulu ya. Iya, gaji Pak Wardiasa aja sebagai engineer 3.000. Katanya nggak cukup buat tiket pesawat Palembang-Jakarta. Tapi ada natura ya, fasilitas gitu. Nah, itu dia. Dapat beras, terasi, rumah, listrik, air gratis dari Departemen Utilitas Pabrik. Itu bagian vital loh, penyuplai energi dan air. Jadi kebutuhan pokok aman lah. Oke. Terus kerja shiftnya gimana? Katanya beliau menikmati ya? Banget. Kesempatan buat interaksi sama orang dari berbagai latar belakang. Pendidikan beda, suku beda, karakter beda. Seru katanya. Sampai pernah dikerjain operator juga kan? Dibukain keran uap sampai bunyi keras gitu. Haha, iya. Tapi beliau nggak marah loh, malah ikut ketawa. Ini nih pendekatan humanisnya kelihatan. Ngerti kalau itu cara mereka cari perhatian aja. Wah, cerdas secara sosial ya. Sadar kalau pengalaman operator STM yang udah tahunan itu nggak bisa dianggap remeh. Justru itu. Kunci kedua nih, rendah hati. Mau ngaku nggak tahu, mau belajar dari siapa aja, nggak gengsi nanya, sering tukeran makanan juga katanya. Oh ya, sampai segitunya ya, biar akrab. Iya. Ada yang bawa pisang goreng, beliau ikut makan. Nanti gantian beliau bawa singkong rebus, yang lain ikut. Simple tapi ngena banget buat cairin suasana. Sampai akhirnya nyobain rokok kretek sama kopi panas juga buat nemenin begadang shift malam bareng Pak Hadi Suprapto, operator amonia. Betul. Ini bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ya itu tadi, membangun kedekatan tanpa sekat jabatan. Totalitas banget. Sambil belajar juga sistem utilitas dari Pak Roherdi, Foreman Utility. Luar biasa. Semua pengalaman itu jadi bekal pas naik jadi shift supervisor ya? Tepat sekali. Tanggung jawabnya langsung melonjak, ngawasin seluruh operasi pabrik pas malam. Urea, amonia, utilitas, bawahannya cuma 3 foreman. Wah, berat tuh. Harus siaga penuh ya. Gak bisa pulang walau istri lagi hamil atau sakit. Iya, diceritain gitu. Selama 2 tahun jadi shift supervisor malam, beliau belajar nanganin gangguan-gangguan kecil sendiri. Kebocoran lah, tekanan gas turun dikit lah. Jadi mandiri ya? Gak apa-apa lapor atasan terus. Ini nunjukin kompetensi sekaligus judgement yang bagus. Kapan lapor, kapan bisa atasi sendiri. Dan hasilnya, setelah 2 tahun kerja keras, belajar dari bawah, rendah hati, ya diangkat jadi asisten superintendent. Buah dari ketekunan.
Dan beliau nggak lupa sama mentor-mentor lapangannya ya. Pak Zainur, Pak Roherdi, Pak Hadi Suprapta. Itu yang penting, mengingat akarnya. Kisah awal yang, wah, inspiratif banget ya. Dari insinyur top, mau turun jadi operator hormatan, belajar langsung, bangun hubungan tanpa gengsi. Pelajaran banget ini. Betul, kerendahan hati, mau terus belajar dari siapapun, itu modal yang nggak lekang waktu kayaknya. Nah, ini jadi pertanyaan buat Sobat Asa di rumah nih. Kira-kira sikap mau turun gunung, belajar dari nol kayak Pak Wardiasa ini, masih relevan gak sih buat ngebangun karir di zaman sekarang yang serba cepat ini? Coba direnungkan ya. Jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa, tetap setia bersama kami karena pasti bakal ada topik-topik lain yang lebih unik dan menarik lagi buat kita bahas bareng. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.